Sumber belajar berbasis teknologi. Teknologi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan dengan kegiatan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Saat ini, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan menyebabkan perubahan yang mendasar dalam hal seperti cara mengajar guru, cara belajar siswa, hingga mempengaruhi perubahan dalam manajemen sekolah. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk memperoleh dan mengakses berbagai materi pembelajaran dalam bentuk interaktif melalui jaringan internet. Adapun jenis-jenis sumber belajar berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran diantaranya ialah seperti LCD, komputer atau laptop, surel, presentasi PowerPoint, internet, dan sebagainya. Adapun beberapa kendala yang ditemukan apabila menggunakan teknologi sebagai sumber belajar diantaranya ialah yang pertama, sumber belajar berbasis teknologi masih relatif mahal. Yang kedua, memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mengakses berbagai sumber belajar berbasis teknologi. Dan yang ketiga, sumber belajar berbasis teknologi cenderung mengurangi interaksi antara pengajar dan pembelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin dari kelas A angkatan 2019. Akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang materi organisasi sebagai sumber belajar atau organisasi pembelajaran. Pertama, perlu kita ketahui apa sih itu organisasi sebagai sumber belajar. Kalau saya pahami bahwa organisasi sebagai sumber belajar itu sebuah konsep di mana organisasi dijadikan atau dianggap mampu secara terus-menerus, secara konsisten, secara berkesinambungan itu melakukan proses pembelajaran secara mandiri atau self learning, sehingga orang-orang dalam organisasi itu memiliki kecepatan berpikir, kecepatan bertindak dalam merespons segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian dari pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang membimbing peserta didik untuk menghubungkan pengetahuannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Mulyasa, pembelajaran berbasis pendekatan lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan metode karya wisata, metode pemberian tugas, dan lain-lain. Yang kedua, membawa sumber belajar dari lingkungan ke sekolah atau kelas untuk kepentingan pembelajaran. Sumber tersebut bisa sumber asli seperti narasumber, bisa juga sumber tiruan seperti model dan gambar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri khusus dari model pembelajaran berbasis lingkungan. Model pembelajaran berbasis lingkungan ini menerapkan sistem permainan dan belajar di luar kelas agar siswa memiliki pengalaman lebih dari proses pembelajaran dan bisa menjadi sangat menyenangkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran berbasis lingkungan ini yaitu isi dan prosedur pembelajaran harus sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Pengetahuan yang diberikan harus memberikan jalan keluar dalam menanggapi lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari proses model belajar ini. Tujuannya yaitu adalah agar siswa tidak bosan dengan apa yang dipelajari. Siswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan cara mengamati sendiri dan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan model pembelajaran berbasis lingkungan, siswa akan lebih memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Selain itu, siswa juga akan memiliki kecintaan terhadap lingkungan sekitar mereka. Baik, perkenalkan, nama saya Nugra Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, pembelajaran berbasis lingkungan memiliki beberapa sintaks atau fase-fase, yaitu pertama, guru mengamati kebutuhan lingkungan pembelajar. Kedua, guru menyusun tema dan materi ajar sesuai dengan lingkungan pembelajar. Ketiga, kegiatan awal pembelajaran, siswa akan diminta untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan
lingkungan tempat mereka tinggal secara singkat. Keempat, siswa dan guru akan bersama-sama melakukan kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Kelima, siswa akan menyimak materi ajar yang disampaikan guru. Keenam, guru akan menyelipkan masalah-masalah lingkungan dalam bahan ajar yang disampaikan. Ketujuh, guru dan siswa mengajak siswa untuk merenungkan kelalaian mereka terhadap lingkungan. Kedelapan, siswa akan melakukan tes. Lalu terakhir, guru akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, contoh penerapan dari model pembelajaran berbasis lingkungan ini menurut Karumpa 2017-68 dapat dilakukan dengan pemanfaatan lingkungan. Contohnya, lingkungan sekolah yang sangat dekat dengan proses pembelajaran, maka belajar akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pertama, identifikasi potensi lingkungan sekolah, kedua, sinkronisasi fenomena dengan kompetensi dasar, dan ketiga, mendesain pembelajaran. Baik, sekian pembahasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.